Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siap untuk belajar bahasa Indonesia? Oke, mari kita mulai. Tema 6A, subtema 2 dan 3. Kompetensi dasarnya menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat dengan bukti. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat membuat teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua, siswa dapat membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Hari ini kita akan membuat teks laporan hasil pengamatan dan membuat kesimpulannya ya. Nah, ini pengertiannya dulu. Apa sih teks laporan pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan ialah teks yang memberitahukan terlaksananya suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan itu diartikan atau dikaitkan dengan aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Nah, laporan itu harus ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas. Karena bahasa yang baik dan jelas itu dapat menimbulkan pengertian yang tepat. Nah, ini tujuannya. Tujuan dari teks laporan pengamatan itu yang pertama, mengidentifikasi atau menggambarkan suatu kegiatan. Yang kedua, menguraikan peristiwa atau tindakan. Yang ketiga, memberikan informasi, fakta, dan kondisi terkait kegiatan yang dilaksanakan. Yang keempat, mengambil kesimpulan atas kegiatan yang dikerjakan. Nah, ciri-ciri dari teks laporan pengamatan yaitu yang pertama, ingat terdiri dari 3 bagian ya, pendahuluan, isi laporan, kemudian penutup. Nah, nanti di dalam penutup ini isinya kesimpulan ya. Yang kedua, bahasa yang digunakan jelas agar pembaca laporan kegiatan dapat memahami dengan tepat tanpa menimbulkan persepsi. Ya. Yang ketiga, ditulis secara sistematis dan berurutan. Maksudnya yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua isi laporan, kemudian yang ketiga penutup ya. Kemudian selanjutnya teks laporan kegiatan dilengkapi bukti yang memperkuat objektivitas laporan. Buktinya itu bisa berupa foto, nota, struk, atau bukti lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan, yang diamati. Nah, nanti setelah kita membuat laporan hasil pengamatan, di bagian ketiga itu ada penutup. Penutup itu isinya kesimpulan ya. Dan ini Bu Fida kasih tahu ciri kesimpulan yang baik. Nah, yang pertama, memuat inti atau pokok bahasan. Kemudian dikembangkan dari gagasan pokok. Yang ketiga, memuat kata kunci dari bacaan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan efektif. Kemudian yang kelima, kalimat yang digunakan mudah dipahami. Nanti ada contohnya ya. Nah, ini dia. Ceritanya ini contoh laporan pengamatan mengamati bagian-bagian bunga. Ini ada ya di buku paket. Nah, yang pertama otomatis kamu harus menulis identitas dulu ya. Nanti kamu akan buat seperti ini. Identitas, nama kelasnya ditulis ya. Kemudian laporan hasil pengamatan bagian-bagian bunga. Nah, ini judulnya ya, laporan hasil pengamatan apa? Yang ini kan bagian-bagian bunga. Jadi judulnya ditulis laporan hasil pengamatan bagian-bagian bunga. Nah, terdiri dari 3 bagian ya, yang A pendahuluan, B isi laporan, yang C penutup. Nah, yang di bagian C ini adalah kesimpulan. Oke, pendahuluan dulu. Laporan kegiatan hasil pengamatan ini dibuat untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat contoh laporan hasil pengamatan. Nah, itu boleh sama kata-katanya ya. Kegiatan yang dilakukan adalah, nah ini nanti Bu Vidya kasih kegiatannya ya. Kalau ini hanya contoh, mengamati bagian-bagian bunga. Nah, sekarang yang B.
Isi laporan. Nah, ini isi laporannya karena kita harus mengamati bagian-bagian bunga. Jadi, contohnya, bunga adalah bagian tumbuhan yang sangat penting dalam proses perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Dan seterusnya ya, bunga memiliki bagian-bagian bunga, ada tangkai, ada kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan bakal biji. Nah, di situ disebutin tangkai bunga itu apa, kelopak apa, mahkota apa, benang sari, putik, bakal biji. Nah, terus ini dibuktikan, kan tadi syaratnya harus dibuktikan ya, dengan gambar. Nah, digambar bagian-bagian bunganya. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulan penutup ya, itu di penutup itu kesimpulan. Kesimpulan dari laporan hasil pengamatan ini adalah selain memiliki bentuk yang indah, bunga merupakan hal yang paling penting dalam tumbuhan. Karena dengan adanya bunga, maka tumbuhan dapat berkembang biak. Nah, ini contoh laporan ya. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan? Tugas. Buatlah laporan hasil pengamatan. Nah, ini nanti kamu judulnya ini, laporan hasil pengamatan perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, ya. Yang pertama harus terdiri dari 3 bagian seperti yang tadi contohnya, pendahuluan, isi, penutup. Kemudian yang kedua, tadi pendahuluannya boleh samain aja identitas, judul, dan pendahuluan samain dengan contoh ya. Kemudian yang kedua isi. Nah, di bagian isi tuliskan langkah-langkah pengamatannya disertai gambar. Ini boleh kamu dalam bentuk tabel juga boleh. Misalnya, hari pertama potret di foto ya, gambarnya. Kacangnya atau kacang merah boleh, kacang hijau boleh. Apa yang terjadi di hari pertama? Di hari kedua apa yang terjadi? Hari ketiga, 4, dan 5. Silahkan kalian amati selama 5 hari. Ya, biji tumbuhannya bebas. Boleh biji kacang hijau, boleh kacang merah, atau kalau mau kacang tanah juga boleh. Ya, tugas dikumpulkan paling lambat hari Selasa 17 Agustus 2021. Masih lama ya tugasnya, namun tugas hari ini selesaikan di hari ini. Nah, ini Bu Vidya kasih contoh gambarnya ya. Nah, ini contoh yang Bu Vidya ambil dari Google. Nah, nanti kamu gambarnya hari pertama, gambarnya kasih taruh hari pertama seperti apa, kemudian keterangannya ya. Hari pertama apa yang kamu amati? Hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Medianya boleh kapas ya, yang mudah aja ya. Seperti pada gambar. Baik, mudah-mudahan dimengerti. Yang tidak mengerti boleh langsung tanya chat Bu Vidya. Sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.